Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dengan 3 digit NIM terakhir 021. Jadi, dari teknologi rekayasa otomasi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jadi ada 3 percobaan. Yang pertama yaitu UART serial komunikasi dari SP32 lalu ditampilkan ke GUI. Lalu yang kedua yaitu STM32 menampilkan ke GUI juga. Lalu yang ketiga full duplex antara saling berkomunikasi antara STM32 mengirimkan data ke SP32. Lalu dari SP32 itu dikirimkan ke GUI di komputer. Dan sebaliknya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari urutan yang pertama yaitu percobaan menggunakan ESP32. Jadi hari ini kita bahas topik yang menurut saya adalah salah satu fondasi paling penting dalam dunia embedded system, yaitu komunikasi UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Jadi hampir semua project embedded yang pernah ada pasti berurusan sama protokol ini. Dari yang paling simpel kayak debug lewat serial, monitor, sampai yang kompleks kayak komunikasi antar microcontroller. Jadi yang bikin video ini beda itu kita hanya bahas satu percobaan. Jadi kita cover 3 percobaan sekaligus yang levelnya naik bertahap. Dari yang paling simpel naik ke intermediate sampai ke yang paling kompleks dan menurut saya paling keren. Pada percobaan pertama itu kita kontrol 2 LED di SP32 dari komputer lewat Python GUI. Yang dibikin pakai PYQt5. Itu GUI yang modern banget. Jadi ada gradient ungu, tombol-tombol cantik, dan konsol log real time. Lalu pada percobaan kedua yaitu kita beralih ke STM32 Bluepill, tapi kali ini di GUI-nya super unik dan cute. Jadi saya gunakan kayak nuansa-nuansa yang unik lah gitu. Dan percobaan ketiga itu ini yang paling epic, yaitu kita bikin sistem 3 layer. Jadi STM32 itu ngobrol sama SP32 lewat UART hardware, lalu SP32 bertindak sebagai jembatan atau bridge ke komputer. Dan dari komputer kita kontrol semuanya lewat Python GUI full duplex, 2 arah sekaligus secara real time. Lalu oke, langsung aja ya kita masuk ke percobaan. Oh ya, saya akan jelaskan dulu dari UART dari dasar sampai full duplex-nya ya. Jadi apa itu UART? Yaitu UART adalah protokol komunikasi serial asinkronus yang sudah ada sejak lama dan sampai sekarang masih jadi pilihan utama untuk komunikasi antara device di embedded system. Kenapa disebut sebagai serial? Karena data dikirim 1 bit per 1 bit secara berurutan lewat satu jalur fisik, bukan dikirim paralel. Semua bit sekaligus. Dan kenapa asinkronus? Karena tidak ada clock signal yang di-share antar pengirim dan penerima. Keduanya harus punya kesepakatan sendiri soal kecepatan transfer. Jadi kecepatan itu yang kita sebut baud rate, yaitu satuan bit per detik. Di semua percobaan hari ini kita berpakai 115.200 baud, yaitu artinya bit dikirim setiap detiknya itu segitu. Jadi ada juga baud rate populer lain seperti 9.600, 57.600 atau 230.400, tergantung kebutuhan.
Setiap frame data UART terdiri dari beberapa bagian, yaitu start byte sebagai penanda awal, lalu data byte biasanya 8 bit, opsional parity bit untuk error detection, dan stop byte sebagai penanda akhir. Konfigurasinya yang kita pakai yaitu 8N1, artinya 8 data bit, 0 party, 1 stop byte. Ini yang paling umum dipakai. Lalu yaitu RX, TX, dan wiring cross. Secara fisik UART itu punya dua jalur utama, yaitu TX dan transmitter, TX atau transmitter. Lalu ini jalur outputnya, yaitu data keluar dari device. Lalu RX atau receive. Ini jalur, sebentar. Oke, lanjut yaitu, nah yang sering kita bingungkan adalah cara wiringnya, yaitu kalau dua device A dan B mau komunikasi, yaitu TX device A harus disambung ke RX device B, dan RX device A disambung ke TX device B, yaitu cross, bukan TX ke TX logikanya, yaitu kalau A mau kirim ke data A pakai TX-nya, data itu masuk ke RX-nya B. Masuk akal kan? Dan satu hal yang paling wajib yang jangan sampai dilupakan, yaitu GND kedua device harus dihubungkan bersama. Kenapa? Karena sinyal digital high dan low itu relatif terhadap GND. Kalau GND-nya berbeda, sinyal yang dikirim bisa salah interpretasi di penerima. Ini penyebabnya yaitu nomor 1 UART tidak bekerja padahal TX RX sudah benar. Lalu penjelasan dari istilah duplex ini sering muncul di komunikasi serial, yaitu hal duplex artinya komunikasi biasa dua arah tapi tidak bersamaan. Lalu full duplex artinya yaitu komunikasi dua arah bisa berlangsung bersamaan, dua pihak bisa dikirim dan diterima data di waktu yang sama. Kalau yang half duplex artinya komunikasi bisa dua arah tapi tidak bisa bersamaan. Untuk full duplex butuh minimal 4 jalur, yaitu TX-A ke TX-B, TX-B ke RX-A, plus ganti. Oke, langsung kita masuk ke percobaan 1. Jadi kita mulai dari percobaan pertama, hardware-nya simpel, yaitu SP32 DevKit sebagai otaknya itu dua LED GPIO 12 dan 13, dan push button di GPIO 25 dan 26. Baterainya pakai mode input pull up, yang artinya kondisi normal saat tidak ditekan terbaca high karena ada restore pull up. Internal saat ditekan dan terhubung ke GND. Lalu untuk komunikasi dan komputer SP2 pakai USB yang sudah built-in di dalam chip ESP32 yang terhubung ke USB converter. Jadi kita tinggal panggil sebagai serial bagian dan otomatis bisa komunikasi ke PC tanpa hardware tambahan. Oke, selanjutnya kita bedah firmware-nya SP32-nya di bagian setup.
Ada 3 hal yang diinisialisasi. Yang pertama, serial begin 115.200 untuk aktifkan UART ke PC. Kedua, pin mode untuk 2 LED sebagai output dan 2 button sebagai input pull up. Ketiga, print banner info ke serial monitor. Ada 3 fungsi utama di firmware ini, yaitu send status, nah ini, send status, check button, dan processing command. Ketiganya sering bekerja untuk membentuk sistem yang responsif. Jadi fungsi send status yaitu format outputnya itu seperti ini, status LED 1 sama dengan 1, LED 2 sama dengan 0, PB1 sama dengan 0, PB2 sama dengan 1. Semuanya dalam satu baris dipisah pipe. Format ini dipilih karena mudah diparsing di Python. Tinggal split berdasarkan karakter pips, lalu split lagi berdasarkan tanda sama dengan. Fungsi check button adalah implementasi the bounce yang proper. Kenapa butuh the bounce? Karena kontak mekanisme tombol fisik. Karena mekanisme tombol fisiknya itu tidak langsung stabil, ada periode singkat di mana sinyal naik turun beberapa kali sebelum settle tanpa the bouncing. Satu kali tekan bisa terbaca puluhan kali. Solusinya yaitu pakai 2 variabel state, yaitu last button read untuk simpan baca terakhir dan current stable untuk simpan state yang sudah stabil. Ditambah timer 50 milisecond. Kalau bacaan berubah, reset timer baru setelah 50 milisecond stabil. Kita update current stable dan kirim notifikasi ke serial. Lalu selanjutnya fungsi proses common handle, yaitu semua perintah masuk. Ada 6 perintah, yaitu LED1, LED1 off, LED2 on, LED2 off, all on, dan all off. Yaitu plus status untuk request kondisi terkini, yaitu sebelum diproses, common di topper cache dan satu trim supaya tidak cache sensitif dan tidak sensitif terhadap with space. Di main loop ada 2 hal yang terus dicek, yaitu check button setiap iterasi untuk respon tombol fisik dan serial available untuk cek apakah ada command masuk dari GUI. Karena tidak ada delay di loop, polling ini sangat cepat dan responsif. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan GUI-nya. Ini menggunakan library pkit5. Ini library Python untuk bikin GUI yang matur dan powerful dengan dukungan styling lewat CSS like Styleit. Jadi keunggulannya itu lebih unggul dari sebelumnya, kayak lebih hidup dan lain-lain. Tapi saya akan fokus ke demo langsung ya, demo live percobaan satunya. Posisi GUI-nya ini cuman lebih ke membaca serial sambil mengontrol menggunakan kelas serial worker dan lain-lain. Oke, saya akan mendemokan.
Nah, jadi oke, saat di demo pertama itu pastikan firmware sudah di-upload ke SP32. Buka USB ke komputer, buka device manager di Windows. Di Terus bagian sing import Python. komport LFTP akan muncul, silakan tekan CP2 kalian gambar menu cek ya. Silakan script Python 2-nya pilih COM5 dan Python bautkan dulu dengan 150 200. Gosok banget Nah, bro, dan kabel itu. install itu dari SP32. Status awal yang menunjukkan semua LED off dan button terelisi. Sekarang di run. Nah, seperti ini. Kita klik LED 1 di konsol. LED 1 akan nyala, lalu respon LED 1 on dan dari SP32. Label status DGE langsung update jadi hijau dengan animasi font membesar. Jadi ketika LED 1 off, balik merah. Coba all on, kedua LED nyala sekaligus. Sekarang ditekan physical buttonnya di GPIO 25. Lihat di konsol langsung muncul push button 1 press tanpa ada perintah dari kita. Ini SP32 kirim notifikasi otomatis saat button ditekan. Tekan button GPIO 26, push button 2, press full bidirectional missile. Bidirectional. Meskipun ini belum benar-benar full duplex seperti percobaan 3. Seperti itu. Lanjut ke percobaan kedua. Itu ganti menggunakan STM32. Oke, kita pindah ke STM32 Bluepill. Board ini pakai chip STM32 F108C8, 03C8. Jauh lebih powerful dari Arduino Uno. Tapi harganya tetap affordable. Clock speed 75 Hz, flash 64 KB, RAM 20 KB. Hardware setupnya LED built-in PC13. Ingat, ini active low, jadi tulis high untuk mati dan low untuk nyala. Di PA5 yang aktif seperti biasa, dua button di PP0 dan PP1 dengan input pull up. Untuk komunikasi ke komputer, STM32 Bluepill tidak punya USB converter built-in seperti SP32. Kita butuh FTDI adapter atau ST-Link. Di percobaan 2 ini komunikasi langsung STM32. Tapi itu untuk uploadnya ya, tapi pas serial komunikasinya itu pakai FTDI. Oke, kita langsung close dulu, close folder dan folder. Nah, saya langsung jelaskan di main CPP-nya, yaitu firmware STM32-nya lebih kompleks dari SP32, yaitu protokol komanya pakai single karakter 1, yaitu untuk toggle LED 1, 2 untuk toggle LED 2, S atau untuk request status. Ini lebih efisien dalam hal byte count yang dikirim. Ada dua fungsi toggle, yaitu toggle 1 dan toggle 2. Cara kerjanya itu sederhana, itu trip state variable boolean, yaitu set GPU-nya sesuai status baru. Lalu dikirim feedback ke serial formatnya LED 1 on atau LED 2 off. Sort dan switch. Yang menarik di fungsi check button yaitu STM32 ini ada debug print tambahan. Setiap kali state button berubah, langsung print BTM1 change high atau BTM1 change low. Ini sangat membantu saat troubleshooting karena kita bisa
track setiap perubahan state button di serial monitor. Di set ada juga print kondisi awal, yaitu kedua button setelah inisialisasi. Ini good praktik untuk verifikasi bahwa pin sudah terkonfigurasi dengan benar sebelum program berjalan. Di main loop, ini main loopnya, ini tadi check buttonnya. Di void loopnya ini, switch case-nya handle karakter yang masuk sangat clean. Case 1 dan case 2, case S dan defaultnya untuk karakter tidak dikenal di echo balik. Karena STM32 satu karakter sekaligus pakai serial read, tidak perlu buffer string seperti SP32. Seperti itu. Lalu untuk penjelasan GUI-nya, nih. Jadi animasi di GUI saya ini saya tambahin Hello Kitty, jadi lebih rada kompleks kebanyakan animasinya ya. Jadi ada animasi fade in yang bikin font judul membesar secara gradual dan ukuran 20 ke 28. Ini diimplementasikan dengan fungsi recursive font plus dipanggil setiap 60 milisekund dengan increment alpha 0,05. Simbol tapi efeknya bagus. Setelah 3 detik, splash screen tutup, main window muncul tapi tidak langsung diam. Ada bounce animation, window bergerak naik turun dengan offset yang dihitung dari sine wave. Formulanya simple, offset yang sama dengan 30 kali sin dari progres kali ini, P. Hasilnya gerakan yang natural seperti bola memantul. Main window-nya pink semua, jadi background-nya Lex pink. Yang paling keren adalah pulse animation saat LED nyala, circle mengembang dan mengecil dengan efek gelombang sine selama 10 langkah. Radius circle-nya berubah dari 35 pixel sampai 42 pixel dan balik lagi. Durasinya sekitar setengah detik dan hasilnya sangat satisfying secara visual. Untuk koneksi GUI, pakai background thread dengan threading thread interpolling secara setup 100 milisekund. Tapi auditnya tidak dilakukan langsung dari thread, selalu pakai put avatar. Callback untuk scale mode update di main thread tinker in prinsip thread safety and wajib diikuti. Lalu saya akan mendemokan seperti ini. Jadi demo percobaan 2 ini yaitu connect STM32 FTDI adapter ke PC, pilih COM port yang benar di dropdown, klik connect, lalu berhasil. Status hijau terang beberapa kali. Scalable animation itu fungsi fast status variable yang berulang 5 kali dengan toggle warna hijau. Klik tombol toggle untuk LED 1, circle indikator berubah dari Mysterious Deep. Sekarang tekan tombol VCPB0 di STM32 di button browser toggle LED1 secara lokal. Dia menambahkan respon on untuk indikator otomatis, jadi physical buttonnya di GUI button keduanya bisa mengontrol LED yang sama. Selanjutnya untuk percobaan ini nih, hasilnya seperti ini. Ya pas kumel. Emang harus
Nah, seperti itu. Nah, COM 3 connect. Nah, seperti ini ketika ditekan mati. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk percobaan 3 itu full duplex. Langsung saja saya jelaskan di bagian SP32. Open folder. Saya buka yang SP32 sebagai bridge. Oke, jadi saya sangat suka dengan desainnya firmware SP32 di percobaan 3 ini karena betapa minimalisnya, yaitu blok pertama, selama ada 2 di USB serial, baca 1 byte dan tulis ke UART arah STM32. Blok kedua, yaitu selama ada data di UART 2 dari STM32, baca 1 byte dan tulis ke USB serial ke PC. Itu saja, itu sangat-sangat simpel. Lalu konsep ini sangat elegan karena SP32 tidak perlu tahu isi datanya. Dia tidak perlu press protokol, parse protokol, tidak perlu introspeksi command, dan tidak maintain stats. Pendekatan ini juga sangat fleksibel. Kalau protokol berubah, tidak hanya perlu update firmware STM32 dan kode build Python. SP32 tidak perlu disentuh update sama sekali. Ini yang disebut separation of conversion dalam software design. Setupnya bersih. Dan ini cuman sebagai penjembatan lah gitu. Selanjutnya ke STM32. STM32 di percobaan 3 ini adalah yang paling sophisticated dari 2 firmware STM32 yang sebelumnya, yaitu ada 4 LED, 2 button protokol yang lebih kaya, dan startup scans yang proper. Di setup sangat informatif, formatnya yaitu SL1. Fungsi proses command perintah seperti LED1 yaitu LED1 on atau LED4 off. Cara parsingnya yaitu lever ambil karakter ketiga untuk dapat nomor LED yaitu angka 1 sampai 4, konversi ke indeks 0 sampai 3 dengan kurangi karakter 1. Ambil substring dari pose ke-5 depan untuk dapat aksennya on atau off. Untuk button debug di percobaan 3 ada perbaikan dibanding percobaan 2, tidak ada debug print yang berlebihan. STM32-nya kirim notifikasi yang meaningful. Button 1 saat ditekan dan button 1 saat dilepas, GUI-nya putuskan apa yang ditampilkan. Ini lebih clean untuk production kode. Untuk selanjutnya untuk langsung ke GUI-nya saja.
Jadi ada 4 LED untuk indikator berbentuk oval kanvas yang warnanya itu gold atau on dan abu-abu gelap saat off. Warna gold dipilih karena kontras dengan background merah putih. Protokol parsing di GUI handle itu ada 2 format parsing, yaitu dari STM32. Format pertama yaitu button 1 dan button 2. Untuk update button status, parse angka LED dan nilai. String format kedua yaitu SL1, L2, L3, L4, B1, 0, B2, 1. Lalu untuk demonya seperti ini. Koneknya sih tuh bos. Wah. Kenapa? Pertama, plot firmware bridge ke SP32, lalu upload firmware-nya ke LED button, lalu nyalakan STM32, lihat di board STM semua 4 LED berkedip 3 kali. Itu startup Blink yang tadi kita bahas, STM32 sudah ready. Jalankan GO-nya, lalu komportnya SP32. Di communication log muncul RX SP32 plus ready dan RX STM32 ready. Ketika ditekan PB0 dan PB di STM32-nya itu menampilkan LED indikator di GUI-nya. Seperti itu, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.